Hancur di Liga Champions, Barcelona langsung ditunggu El Clasico. Barcelona menelan kekecewaan karena kalah dari Inter Milan di semifinal Liga Champions. Namun mereka tak boleh kecewa terlalu lama karena sudah ditunggu El Clasico di akhir pekan. Barcelona tersingkir dari Liga Champions karena kalah 3-4 pada leg kedua semifinal di Giuseppe Meazza, Rabu, tanggal 6 Juli tahun 2025, dini hari WIB. Kekalahan itu terasa menyesakkan karena Barcelona sempat memimpin 3-2 di menit ke-87 lewat gol Raphinha. Usai tersingkir dari ajang Liga Champions, Barcelona tak punya waktu lama untuk kecewa. Mereka harus mengatur ulang fokus dengan cepat karena El Clasico sudah menunggu di akhir pekan. Barcelona akan menjamu Real Madrid pada Minggu, tanggal 11 Mei tahun 2025. Laga itu bakal memegang kunci penting dalam persaingan perburuan gelar La Liga musim ini. Saat ini Barcelona mengoleksi 79 poin, unggul 4 angka atas Real Madrid. Bila Barcelona sukses mengalahkan Madrid, otomatis Blaugrana makin dekat dengan gelar juara karena memiliki selisih 7 poin dengan 3 laga tersisa. Namun bila sampai Barcelona kalah dari Madrid, bisa jadi Barcelona akan makin tertekan. Selisih poin Barcelona dengan Madrid berkurang menjadi tinggal 1 angka dengan 3 laga tersisa. Situasi itu jelas tidak diinginkan oleh Barcelona. Karena itu Hansi Flick akan berjuang keras memastikan timnya tampil di level terbaik. Bila mengacu pada pertemuan di musim ini, Barcelona selalu menang atas Real Madrid. Barcelona menang 4-0 di Santiago Bernabeu pada pertemuan pertama di La Liga. Setelah itu Barcelona juga menghajar Madrid dengan skor 5-2 di Supercopa de Espanya dan menang 3-2 di final Copa del Rey. Arsenal percepat negosiasi kontrak William Saliba. Arsenal tampaknya tidak mau kehilangan bek andalan mereka, William Saliba, yang saat ini tengah menjadi incaran Real Madrid. Direktur olahraga baru Arsenal, Andrea Berta, dilaporkan telah mempercepat pembicaraan kontrak dengan Saliba guna mengamankan jasanya dari godaan klub raksasa Spanyol tersebut. Saliba memang sudah lama menjadi target utama Real Madrid. Klub asuhan Carlo Ancelotti itu tengah mempersiapkan perombakan besar-besaran setelah gagal mempertahankan gelar Liga Champions. Madrid kini menjadikan posisi bek tengah sebagai prioritas, mengingat permasalahan cedera yang dialami para pemain belakang mereka. Antonio Rudiger dan David Alaba masih terikat kontrak hingga 2026, tetapi Eder Militao harus menepi lama setelah mengalami cedera ACL kedua dalam 2 musim terakhir. Saliba menjadi incaran utama setelah tampil solid bersama Arsenal. Meskipun sempat melakukan kesalahan di leg kedua saat Arsenal menyingkirkan Real Madrid dari perempat final Liga Champions dengan agregat 5-1. Saat ini, kontrak Saliba bersama Arsenal baru akan berakhir pada 2027. Namun, menurut laporan L'Equipe, Real Madrid mencoba menanamkan benih ketertarikan untuk merekrutnya. Menanggapi hal itu, Andrea Berta langsung mengambil langkah cepat dengan mempercepat negosiasi kontrak baru untuk memastikan Saliba tetap bertahan di Emirates Stadium. Sebelum mencapai kesepakatan kontrak baru, Arsenal akan menghadapi laga penting di leg kedua semifinal Liga Champions melawan Paris Saint-Germain. The Gunners kalah 1-0 pada leg pertama di London Utara setelah Ousmane Dembélé mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Kabar baiknya, Arsenal akan kembali diperkuat oleh Ricardo Calafiori, yang pulih dari cedera sejak jeda internasional Maret lalu. Manajer Arsenal, Mikel Arteta, optimistis timnya bisa bangkit di Paris. Jika ingin memenangkan Liga Champions, kita harus melakukan sesuatu yang luar biasa sepanjang turnamen. Kita telah melakukan banyak hal hebat, tetapi di Paris, melawan tim seperti ini, inilah momen untuk melakukannya, ujar Arteta. Andrea Berta tampaknya tidak gentar dengan langkah Real Madrid. Berbekal pengalamannya bersama Atletico Madrid, Berta memahami taktik transfer Los Blancos dan langsung mengambil langkah cepat dengan membuka pembicaraan kontrak baru dengan Saliba. Penyesalan Kylian Mbappé usai tinggalkan PSG demi Real Madrid. Pada tahun 2022, Kylian Mbappé membuat keputusan mengejutkan dengan menolak tawaran bergabung dengan Real Madrid, dan memilih memperpanjang kontraknya bersama Paris Saint-Germain. Saat itu, keputusan tersebut menuai pro dan kontra, mengingat Real Madrid adalah klub impian Mbappé sejak kecil. Namun, pada musim panas 2024, Mbappé akhirnya resmi menjadi bagian dari Real Madrid, hanya beberapa minggu setelah klub raksasa Spanyol itu sukses menjuarai Liga Champions 2024. Fans pun berharap kehadiran Mbappé bisa membawa era dominasi baru di Santiago Bernabeu. Sayangnya, kenyataan berkata lain. Pada musim pertamanya bersama Madrid, Mbappé gagal membawa tim lolos ke semifinal UCL 2025.
setelah Real Madrid tersingkir di perempat final. Ironisnya, mantan klubnya, PSG, justru melaju hingga ke final Liga Champions 2025, membuat banyak pihak bertanya-tanya, apakah Mbappe menyesal meninggalkan PSG? Kylian Mbappe diambang rekor gol musim debut di Real Madrid. Kylian Mbappe menginspirasi kemenangan Real Madrid atas Celta Vigo 3-2. Mbappe sudah sangat dekat dengan rekor pemain tersubur Madrid di musim debut. Superstar sepak bola Prancis itu menyumbang 2 gol pada pertandingan di Santiago Bernabeu. Di menit ke-39, Mbappe menuntaskan umpan lambung Jude Bellingham dengan sepakan ke sudut atas gawang Celta Vigo, sebelum meneruskan sodoran Arda Güler dengan sontekan mendatar pada awal babak kedua. Sepasang gol tambahan itu berarti menggenapkan jumlah gol Mbappe menjadi 36 gol dalam 52 penampilan untuk Madrid di sepanjang musim ini. Dengan demikian, mantan bintang Paris Saint-Germain itu hanya berjarak 1 gol dari rekor Ivan Zamorano. Legenda sepak bola Chili tersebut mengemas total 37 gol pada 1993 untuk menciptakan torehan gol terbanyak yang dibuat pemain Madrid dalam musim debutnya. Zamorano sendiri berlabuh di ibu kota Spanyol setelah ditebus dari Sevilla. Setelah kalah di final Copa del Rey dan tersingkir di 8 besar Liga Champions, Real Madrid tinggal memiliki 4 pertandingan sisa di 2025 di La Liga. Mbappe berpeluang menyamai rekor Zamorano itu, bahkan melampauinya pada duel El Clasico di markas Barcelona akhir pekan ini. Ketajaman Kylian Mbappe akan dibutuhkan Los Blancos untuk menjegal sang rival abadi demi terus memelihara asa mempertahankan titel juara. Sampai jornada 34, Madrid mengoleksi 75 poin tertinggal 4 poin dari Barca di puncak. Here we go, Trent Alexander-Arnold ke Real Madrid. Pemain asal Inggris, Trent Alexander-Arnold, disebut transfer guru Fabrizio Romano akan menjadi pemain baru Real Madrid setelah resmi meninggalkan Liverpool. Kepergian Alexander-Arnold dari Liverpool sudah resmi diumumkan pihak Liverpool pada Senin, tanggal 5 Mei tahun 2025. Setelah lebih dari 20 tahun bersama, Alexander-Arnold memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak bersama The Reds. Romano melalui akun Instagram menyebut Alexander-Arnold akan segera menjadi pemain Real Madrid. Klub raksasa Spanyol itu sudah mempersiapkan kontrak untuk bek 26 tahun itu. Here we go, Trent Alexander-Arnold akan menjadi pemain baru Real Madrid musim panas ini. Keputusan untuk meninggalkan Liverpool telah dikonfirmasi. Real Madrid sedang mempersiapkan semua dokumen untuk segera ditandatangani, tulis Romano. Lebih lanjut, pria asal Italia itu menyatakan sudah terjadi kesepakatan antara pihak Real Madrid dan Alexander-Arnold. Rumor Alexander-Arnold ke Los Blancos yang sudah muncul sejak tahun lalu akhirnya terwujud. Seperti yang terungkap sejak Maret tahun 2024, Trent selalu menjadi prioritas utama bagi Real Madrid, dan kesepakatan telah disetujui. Kontrak resmi sudah siap untuk Trent di Madrid, tulis Romano. Sebelumnya, Alexander-Arnold mengaku butuh tantangan baru. Bek asli kelahiran Liverpool itu butuh perubahan setelah bergabung dengan The Reds sejak 2004. Setelah memberikan segalanya hari demi hari selama 20 tahun, saya sampai pada titik di mana saya merasa butuh perubahan baru, tantangan baru sebagai pemain dan sebagai pribadi. Dan saya pikir sekarang adalah waktu yang tepat bagi saya untuk melakukan itu, ucap Alexander-Arnold. Carlo Ancelotti tinggalkan Real Madrid, Los Blancos telpon Jurgen Klopp. Carlo Ancelotti dikabarkan akan meninggalkan Real Madrid setelah berakhirnya musim 2025, dan Los Blancos berharap dapat membujuk Jurgen Klopp sebagai pengganti Carleto. Pelatih asal Italia, Carlo Ancelotti kini berusia 65 tahun kembali ke Santiago Bernabeu pada tahun 2021, setelah periode mengejutkan di Everton, dan ia membimbing Real Madrid meraih gelar ganda Liga Champions dan La Liga musim lalu. Namun, Los Blancos mengalami beberapa minggu yang sulit, takluk dengan agregat 5-1 dari Arsenal di perempat final Liga Champions, sebelum kalah di final Copa del Rey dari Barcelona pada Sabtu malam. Akibatnya, Carlo Ancelotti sangat dikaitkan dengan kepergiannya, dan sejumlah laporan mengindikasikan bahwa ia akan meninggalkan Santiago Bernabeu pada akhir musim La Liga 2025. Carlo Ancelotti yang akan meninggalkan Real Madrid, klub sekarang sedang mencari pengganti yang cocok dan mereka telah menelepon Jurgen Klopp tersebut pada 2 kesempatan, menurut Marca. Real Madrid mencoba membujuk Liverpool ini untuk kembali menjadi manajer.
Pelatih asal Jerman itu meninggalkan Liverpool musim panas lalu dan saat ini menjabat sebagai kepala operasional sepak bola untuk grup Red Bull setelah mengundurkan diri dari jabatan pelatih. Menurut informasi dari Marca dan Estadio Deportivo, klub telah menghubungi Jurgen Klopp melalui perwakilannya setidaknya 2 kali untuk membahas kemungkinan mengambil alih kursi panas di Santiago Bernabeu. Jurgen Klopp saat ini menjabat sebagai Direktur Pelaksana Sepak Bola Global di Red Bull dan mengatakan ia gembira dengan pekerjaannya saat ini. Namun, menurut sumber dari Spanyol, kemungkinan Jurgen Klopp pindah ke La Liga di masa depan masih memungkinkan jika kondisinya tepat.